Dalam upaya mendukung pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan, penggunaan bahan-bahan organik dalam budidaya pertanian menjadi hal yang penting dan sangat diperhatikan untuk dilakukan. Salah satu sumber organik sebagai pupuk penyubur tanaman adalah jamur jakaba. Seperti janji saya di konten sebelumnya, untuk membuat pembahasan terkait pembuatan POC jamur jakaba. Jamur yang berbentuk seperti koral karang, dengan tekstur renyah dan berwarna coklat pada bagian atasnya, dan berwarna kehijauan, serta bertekstur kenyal. Tetapi mudah patah pada bagian bawahnya. Bentuknya memang tidak semirip jamur, namun sangat berguna untuk menyuburkan tanaman di semua fase pertumbuhan. Serta berguna untuk menekan dan mengobati penyakit layu fusarium. Sehingga sangat cocok sekali digunakan sebagai pemupukan di musim hujan. Sekaligus bisa menggantikan peran nitrogen yang sama-sama berperan menyuburkan tanaman juragan. Pembuatannya pun tidak terlalu rumit juragan, bahan-bahan yang digunakan juga mudah didapatkan. Sebelum ke langkah pembuatannya, juragan siapkan dulu bahan-bahan untuk pembuatan jamur jakaba ini, seperti akar bambu sebanyak 1-2 kg, tauge 200 gram, bekatul 2 kg, dan micin 1 bungkus. Tambahkan juga gula pasir sebanyak 200-250 gram, terasi 1 hingga 2 bungkus. Dan kapur sirih 2 sendok makan, serta air hujan 15 liter. Akar bambu, sebagai sumber PGPR, karena mengandung Pseudomonas fluorescens, dan Bacillus polymyxa, serta bakteri Rhizobium. Mempunyai kemampuan memfiksasi nitrogen bebas dari alam. Untuk dapat dimanfaatkan tanaman, sehingga bisa merangsang pertumbuhan akar, batang dan daun menjadi lebih cepat tumbuh. Serta bakteri-bakteri tersebut sebagai penghasil enzim dan fitohormon asam indol asetat, atau dikenal juga sebagai hormon auksin, yang mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman. Akar bambu yang sudah lapuk mengandung bakteri yang mampu menghasilkan enzim selulase. Berguna dalam perombakan bahan organik. Akar bambu juga terkandung unsur silika yang berguna pada sistem pertahanan tanaman. Menjadi lebih tahan dari serangan jamur, bakteri, penyakit maupun hama. Sebelum ke tahap pembuatan jamur jakaba, sebaiknya akar bambu juragan rendam dulu ke dalam 15 liter air. Bisa gunakan air hujan atau air apa saja dengan waktu perendaman selama 2 hari. Sedangkan pemakaian tauge sebagai sumber hormon auksin dalam meningkatkan sintesis protein. Dan hormon ini juga akan meningkatkan perpanjangan akar tanaman, pertumbuhan batang dan buah. Selain itu, tauge dapat juga digunakan sebagai pengganti vitamin B1 untuk tanaman. Tauge ternyata sebagai sumber kalsium dan fosfor. Dengan kandungan keduanya cukup tinggi, berguna dalam pertumbuhan tanaman tentunya. Sama seperti akar bambu, tauge sebanyak 200 gram, juga juragan rendam dulu dengan air, sekitar 1 gelas selama 2 hari juga. Bekatul, yang kandungan utamanya, protein kasar dan serat kasar. Juga sebagai sumber unsur fosfor dan kalsium, yang dapat memperkuat sistem perakaran, dan memperkokoh batang tanaman. Bekatul atau dedak ini, juga mengandung unsur mikro lain, yang dibutuhkan tanaman. Dapat sebagai sumber energi bagi mikroba yang dibutuhkan dalam proses fermentasi nantinya. Micin atau MSG mengandung 2 unsur hara, yaitu natrium dan kalium, akan menutrisi tanaman cabai juragan. Kalium yang terdapat dalam micin bisa menjaga kesehatan tanaman dari penyakit. Selain itu juga dapat membantu perkembangan akar tanaman, sehingga tanaman menjadi lebih subur dan kuat. Unsur kalium ini yang juga berguna dalam pembentukan bunga maupun buah.
dan menjadikan proses pemasakan dan pembesaran buah semakin cepat. Tentunya, dengan bunga dan buah yang lebat. Gula yang ditambahkan, tentu sebagai sumber energi, dan sumber makanan dari bakteri-bakteri yang ada selama proses fermentasi. Pemakaian terasi pada tanah, ternyata bisa untuk menyuburkan tanah juragan. Terasi ini akan memperbaiki struktur tanah, karena di dalamnya mengandung banyak mikroba baik yang bisa untuk pengomposan tanah. Sehingga, penyerapan nutrisida dan air di dalam tanah akan berjalan optimal untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Kapur sirih, yang mengandung kalsium hidroksida, berguna untuk menetralkan pH campuran dalam proses pembuatan jamur Jakaba ini. Kapur sirih ternyata berguna sebagai pestisida, bisa membunuh hama maupun jamur patogen. Karena efek panas yang akan dirasakan ketika kapur sirih ini dilarutkan ke dalam air. Untuk itu, penggunaan kapur sirih dalam pembuatan jamur Jakaba cukup sedikit saja. Serta pemakaian air hujan sebagai bahan pengencernya. Juragan tidak harus menggunakan air hujan, bisa gunakan air biasa, tapi sebelumnya sudah direbus terlebih dahulu. Pertama, juragan rebus bekatul bersama kawan-kawannya. Dengan menambahkan air pengencernya, sekitar 3-5 liter sebagai perebusan. Dan tambahkan micin, terasi, gula pasir, serta kapur sirih. Sambil terus diaduk-aduk sampai mendidih. Jika sudah mendidih, angkat dan tunggu sampai dingin. Sambil menunggu rebusan tadi mendingin, juragan blender tauge beserta air rendamannya sampai halus. Selanjutnya, juragan ambil air rendaman akar bambu tadi untuk dimasukkan ke dalam drum 50 liter. Kemudian juragan masukkan campuran bekatul beserta tauge yang sudah halus tadi. Tambahkan juga air hujan sisanya tadi ke dalamnya juragan. Juragan aduk sampai semua larut merata dan tutup rapat-rapat dengan kain. Bisa juragan ikat pinggirannya dengan tali sampai benar-benar kencang dan rapat. Baru setelahnya, juragan fermentasikan dan ditempatkan pada tempat sejuk. Terhindar dari sinar matahari maupun air hujan secara langsung. Fermentasikan selama kurang lebih 1 bulan juragan. Jamur Jakaba yang sudah jadi dari proses fermentasi tadi, jika sudah muncul jamur seperti koral karang. Semakin lama difermentasikannya, maka semakin besar jamur Jakaba yang akan terbentuk. Jamur Jakaba yang diaplikasikan sebagai pemupukan bukan dalam bentuk jamurnya tersebut, melainkan air yang ada di bawah jamur Jakaba. Juragan ambil airnya tersebut, sekitar 400 ml, untuk dilarutkan dalam 16 liter air. Dan semprotkan ke seluruh tanaman juragan, bisa mulai umur 5 atau 7 HST. Dengan interval penyemprotan, setiap 1 minggu sekali. Jika tanaman juragan sudah memasuki masa generatif, gunakan dosis 600 ml POC jamur Jakaba dalam 16 liter air. Semprotkan dengan interval 7 hari sekali juga, sampai tanaman juragan habis masa hidupnya. Pengaplikasikan pupuk jamur Jakaba ini juga bisa juragan berikan sebagai pupuk kocor. Cukup dengan melarutkan sekitar 800 ml ke dalam 20 liter air, dan dikocorkan 200 ml per tanaman. Jika stok air atau POC Jakabanya mulai berkurang, juragan tidak perlu lagi membuatnya dari awal. Cukup dengan menambahkan air cucian beras sebanyak 5-10 liter. Dan juragan fermentasikan kembali selama 1 minggu, maka stok POC jamur Jakabanya akan selalu penuh. Meskipun juragan gunakan terus-menerus setiap minggunya.
Juragan bisa lakukan perbanyakan POC jamur jakaba ini terus-menerus. Sampai juragan bosan menggunakan pupuk jamur jakaba seumur hidup tanaman juragan. Sehingga bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia yang harga cukup mahal. Sampai sini saja juragan. Semoga memberi wawasan yang bermanfaat.